Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di video kali ini kita berada di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri teman-teman. Tepatnya kita berada di salah satu situs cagar budaya yang ada di tempat ini teman-teman. Kita akan mengunjungi salah satu arca dwarapala raksasa teman-teman. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Dan juga buat teman-teman saya ingatkan lagi yang belum mendukung channel ini, cukup dengan cara di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan selalu mendapatkan rezeki yang banyak dan kesehatan jasmani dan rohani. Baik teman-teman, kita simak video selengkapnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita berada di salah satu situs tempat cagar budaya yang ada di Kabupaten Kediri teman-teman. Tepatnya kita berada di Arca Totok Kerot itu teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, Arca Totok Kerot ini adalah salah satu peninggalan di era kerajaan Kediri teman-teman, di masa Prabu Jayabaya, di sekitaran pada abad ke-10 ya teman-teman. Arca Totok Kerot ini terletak di Desa Bulu Pasar, tepatnya di Dusun Kunir, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Dari arah Simpang 5 ke utara jalur Surabaya kurang lebih ada 1 km ke utara teman-teman. Tepatnya berada di timur jalan raya. Ini termasuk cagar budaya berupa arca yang sangat besar sekali teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat. Cagar budaya Kabupaten Kediri, Arca Totok Kerot, atau dengan nama lain dwarapala. Dwarapala itu adalah arca, dimana arca itu yang biasanya arca seperti ini itu diletakkan di pintu gerbang teman-teman. Jadi di salah satu tempat pemujaan ataupun tempat sakral, kebanyakan di depan pintu masuk pasti ada arca seperti ini teman-teman. Jadi arca dwarapala itu bisa dibilang sebagai tokoh mitologi atau arca mitologi itu sebagai penolak bala atau pengusir daripada kejahatan teman-teman. Nah, itu gambaran sedikit daripada arca dwarapala. Arca dwarapala ini atau arca Totok Kerot ini mempunyai fisik seperti yang teman-teman lihat. Itu tangan kirinya sudah potol, sudah buntung, dan tangan kanannya sedikit rusak teman-teman, dan dihiasi dengan kalung dengan motif hiasan rantai dengan penutup kain sebatas perut bawah teman-teman, dengan rambut ikal diurai ke belakang, dengan mahkota berhiaskan tengkorak teman-teman. Dan di pergelangan kakinya ada gelang naga teman-teman. Jadi arca dwarapala ini atau arca Totok Kerot ini itu diperkirakan ditemukan pada tahun ke abad 18, tepatnya pada 1865 teman-teman. Jadi di era masih kolonial Belanda teman-teman. Jadi yang menemukan pertama kali itu pada tahun 1865 oleh seorang budayawan Belanda. Jadi pada zaman dahulu ini sudah diketemukan, pada zaman Hindia Belanda dulu, dan posisinya itu masih terpendam dalam tanah, kurang lebih ada 1,5 meter teman-teman pada waktu itu. Jadi dari pada tahun 1865 diketemukan, kurang lebih pada tahun 1970 itu baru diangkat naik.
Jadi waktu diketemukan sudah seperti ini teman-teman. Jadi tangannya sudah botol dan kondisinya seperti ini. Dulu ada cerita yang menceritakan kalau Arca ini tangan botol karena diderek naik ke atas. Nah, ada juga cerita mitosnya mau dipindahkan, tidak mau, mitosnya kayak gitu teman-teman. Jadi ada cerita yang menceritakan kalau Totok Kerot ini mau dipindahkan ke tempat lain dengan ditarik beberapa ekor hewan sapi. Nah, di tengah jalan sapinya sakit dan akhirnya tewas. Nah, sejak kejadian itu maka Totok Kerot tetap ditempatkan di tempat ini teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu bukti otentik kejayaan pada Prabu atau Kerajaan Kediri di era Prabu Jayabaya teman-teman. Juga ada mitosnya juga kalau Arca Totok Kerot ini jelmaan daripada Putri Lodoyo atau putri dari Blitar yang bersikeras ingin diperistri oleh Prabu Jayabaya. Karena keangkuhannya atau kegigihannya, maka dia terus berusaha untuk mendapatkan Prabu Jayabaya. Tapi Prabu Jayabayanya nggak mau, nggak merespon. Akhirnya dia membuat kekacauan di wilayah Kediri dan ditangani. Akhirnya bertarung dengan Prabu Jayabaya dan tewas teman-teman. Dan akhirnya dibuat seperti kenang-kenangan kalau sama sekarang, atau apa itu yang namanya pendarmaan untuk mengenang Putri Lodoyo yang menjadi arca, dengan sebuah arca yang ada di tempat ini teman-teman, Arca Totok Kerot. Juga ada mitos lain kalau Putri Lodoyo itu disabdo dengan kesaktian Prabu Jayabaya menjadi seperti ini teman-teman. Nah, dan mitosnya lagi ini bisa ada yang bilang hidup teman-teman. Nah, arca ini hidup. Jadi Arca Totok Kerot ini mempunyai nyawa. Gitu ya teman-teman. Ada yang bilang seperti itu. Itu semua adalah cerita tutur atau cerita mitos yang bisa dipercayai juga bisa enggak. Tapi yang jelas video ini saya buat untuk melestarikan atau menguri-uri budaya, menguri-uri benda purbakala yang ada di masa sekarang teman-teman. Jadi biar kita tahu bahwa di masa lalu itu ada peradaban kuno yang bisa menghasilkan karya seni yang sebagus seperti ini teman-teman. Padahal kalau dahulu itu kemungkinan besar teknologinya nggak secanggih sekarang, tapi cara pembuatannya atau hasil dari akhir pembuatan arca ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah, jadi menurut cerita warga, arca ini ya tetap di sini teman-teman. Jadi dahulunya saya pernah dengar cerita dari orang-orang terdahulu kalau dulu di dekat ini ada pohon besar. Jadi kayaknya arca ini ada pohon besar sebelum dibangun taman seperti itu teman-teman. Nah, di sebelahnya ada Taman Totok Kerot yang banyak sekali wahana-wahana permainan untuk anak-anak untuk bersanteria. Luas sekali wahananya teman-teman. Nah, tapi kita nggak membahas itu, kita membahas Totok Kerot atau Arca Totok Kerot yang ada di tempat ini teman-teman. Ini berada di lahan kurang lebih 40 meter, musuli ada 20 meter ya, 20 meteran. Dari sini sampai ke jalan raya itu kurang lebih ada 50 meter teman-teman. Nah, jadi Arca Totok Kerot ini ada yang bilang sebagai bukti pendarmaan atau kenang-kenangan dari Prabu Sri Aji Jayabaya terhadap Putri Lodoyo. Atau ada cerita lagi ini sabdoan daripada Prabu Sri Aji Jayabaya dengan kesaktiannya merubah Putri Lodoyo menjadi arca seperti ini teman-teman.
Jadi memang berdasarkan cerita tutur atau cerita rakyat itu berbagai versi ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang menceritakan karena kejadian itu di era abad ke-10. Kalau dari sekarang itu sudah berapa ratus tahun teman-teman ya. Jadi banyak tahun. Ini kita sebagai generasi penerus, anak cucu dari beliau, menguri-uri atau melestarikan budaya yang ada teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau di tempat ini ada arca seperti ini. Kemungkinan besar dahulunya di sekitaran sini ada tempat atau semacam kuil, bisa bilang seperti itu, atau percandian yang besar teman-teman. Nah, lihat dari fungsinya arca Dwarapala itu sebagai penolak bala atau penjaga pintu gerbang. Nggak menutup kemungkinan kalau di sekitaran sini dahulunya itu ada komplek percandian atau tempat-tempat suci yang jelas seperti itu teman-teman ya. Entah itu di timurnya atau di selatannya atau di baratnya. Dan saya juga pernah cerita atau pernah mendengar cerita kalau di barat daripada arca Codokrot ini banyak sekali ditemukan batu-batu andesi teman-teman. Nah, kemungkinan besar seperti itu. Di sanalah bekas atau tempat dahulunya ada komplek percandian ataupun tempat suci di masa lalu ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi dan semoga menginspirasi teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, beri dukungan dengan cara di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Buat yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan selamat dan sukses selalu. Nah, buat yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah ya teman-teman. Selalu diberi kesehatan, selalu diberi kebahagiaan keluarga, dan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Saya ajarkan undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata untuk menarasikan tempat ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.